Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, kayaknya ini pada semangat banget ya dari libur hari Minggu kemarin terus ke hari Senin ini. Tantangannya itu luar biasa banget, tapi anak-anak masih tetap semangat dan mau belajar dan diberi kesehatan ya. Ini ya kebetulan ada yang absen apa tidak ya? Nihil. Berarti masuk semua, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi baru, alangkah lebih baik kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita udah belajar teks prosedur ya, jadi kita udah tahu gimana pengertiannya, apa saja isinya, dan hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi tentang teks deskripsi. Di sini Ibu tidak ingin memberikan penjelasan panjang lebar, namun Ibu ingin memberikan kesempatan untuk anak-anak mengeksplor pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja sama dan berpikir bersama. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa, tapi kelompok yang beranggotakan 2 anggota. Nah, di sini kita bagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 Vero sama Vivi, kelompok 2 Riri sama Hanifah ya. Ibu kasih kesempatan untuk kalian mengerjakan selama 15 menit. Silahkan. Oh iya, di sini kan Ibu mau bermain sambil belajar. Jadi silahkan setelah ini di tugas yang pertama, di lembar kerja yang pertama itu anak-anak ada mengamati benda sekitar menggunakan teropong kertas. Jadi di sini Ibu akan membagikan 1 lembar kertas yang digunakan sebagai teropong. Nanti kalian bisa menggunakannya terserah mau dijadikan 1 teropong saja atau 2. Kemudian anak-anak nanti mengamati benda sekitar dan yang dirasa menarik boleh disoroti dan dideskripsikan dengan bahasa yang baik, lembut dan jelas. Dikerjakan secara berkelompok ya, anak-anak. Kalau ada kesulitan boleh banget bertanya ya.
Sudah Bu. Oh iya. Bagaimana kelompok yang satu sudah selesai belum? Oh sudah. Sini kita bahas bersama ya. Ya, Jadi Bu. jawaban teman-teman tidak ada yang salah. Ibu akan bagian kotak informasi yang berisi penjelasan materi dan juga jawaban dari pekerjaan milik teman-teman. Nah, kita bahas bersama supaya tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam berpendapat. Oh tidak, berpendapat itu tidak salah ya. Nah, jadi supaya lulus dan kita memiliki pemahaman yang sama. Nah, untuk LK1 kelompok 1 tadi mendeskripsikan tentang apa? Tentang televisi. Oh ya, boleh dibacakan sedikit saja mungkin atau pekerjaannya. Baik, saya akan membacakan deskripsi dari kelompok kami. Benda ini bernama televisi. Benda ini berbentuk persegi. Benda ini digunakan untuk melihat dan mendengar berita atau informasi yang lainnya. Bagus. Iya, jadi kelompok 1 ini mendeskripsikan secara umum terkait televisi ya. Bagus. Kemudian kelompok 2 jadi mendeskripsikan tentang apa nih? Kursi Bu. Kursi. Ya, boleh dibacakan Mbak Nanifa? Iya. Benda ini bernama kursi, berbentuk memanjang berwarna merah dan digunakan untuk duduk. Iya, bagus. Jadi memang teks deskripsi ini dijelaskan secara kasat mata apa yang kita lihat ya, anak-anak. Jadi itu tadi adalah gambaran umum dari benda yang kita lihat dan juga fungsinya ya. Kemudian di LK2 nih, di tabel yang tabel pertama, mungkin kelompok 1 boleh dulu nih. Nanti tabel kedua baru kelompok 2. Itu objek yang dideskripsikan dari teks 2 apa ya? Teks 2 3 objek ini. yang di bawahnya setelah pantai karakteris itu ada 2 objek lagi. iya betul. Objek yang pertama adalah mendeskripsikan tentang Seorang ayah. iya, jadi di situ mendeskripsikan dari sudut pandang apapun ya, dari karakternya sama ya seperti apa, ciri fisiknya seperti apa, di situ dijelaskan secara rinci. Kemudian objek setelahnya ada apa? Mendeskripsikan tentang Seekor kelinci. ya bagus. Jadi di situ menceritakan tentang kelinci yang sangat disayangi dan memiliki ciri khas atau tingkah laku yang sangat unik dari kelinci yang lain. Kemudian di LK2 tujuan teks deskripsi yang pertama itu kan menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Itu dari contoh salah satu teks yang bertujuan menggambarkan keindahan. Kemudian teks kedua bertujuan untuk apa anak-anak? Menggambarkan kekaguman seorang anak pada sosok ayahnya yang hebat. Iya, betul sekali. Jadi di situ setiap teks deskripsi itu memiliki tujuan masing-masing. Yang pertama menggambarkan bagaimana keindahan wisata alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian di teks kedua ini penulis menceritakan bagaimana ayahnya, dan di situ penulis mengungkapkan ekspresi kagum kepada ayahnya. Kemudian yang ketiga memiliki tujuan apa anak-anak? Menggambarkan keunikan dan ciri khas seekor kelinci. Iya betul banget. Jadi penulis di sini tidak hanya sekedar menuliskan kelincinya tuh memiliki bulu seperti apa atau gimana. Jadi kelinci memiliki keunikan sendiri sehingga pemiliknya itu sayang pada hewan peliharaannya. Nah setelah itu di LK kedua tabel terakhir tentang isi teks deskripsi untuk memerinci atau mengkonkretkan objek. Mungkin
di teks 2 boleh kelompok 1 dan teks 3 kelompok 2. Bisa dijelaskan tujuannya, rincian, dan perasaannya. Silahkan. Ya, seorang ayah. Tujuan teksnya itu untuk menggambarkan kekaguman seorang anak kepada sosok ayahnya yang hebat. Kemudian rincian teksnya yaitu ciri fisik sang ayah, yaitu rambutnya putih berkulit kuning langsat dan juga kepribadian yang mengagumkan. Dan yang terakhir yaitu perasaan terhadap objek. Perasaan terhadap objek di dalam teksnya, di dalam teks tersebut yaitu kagum dengan sosok ayahnya. Iya, bagus sekali, benar ya. Jadi itu tadi adalah tujuan, rincian, dan juga perasaan penulis terhadap objek. Bagus kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silahkan memerinci yang objek ketiga. Menggambarkan keunikan hewan kelinci sebagai hewan peliharaan. Iya. Rinciannya ciri tubuh berbulu putih, matanya coklat, keunikan manja, hampir setiap malam tidur di ujung kaki si pemilik. Kemudian perasaan terhadap objek, kasih sayang kepada kelinci peliharaannya. Betul sekali. Nah, jadi itu tadi secara tidak langsung anak-anak sudah mempelajari teks deskripsi secara umum ya. Jadi teks deskripsi itu berisi mengenai penjelasan secara umum sebuah benda atau objek alam atau mungkin bisa orang yang di dalamnya itu merinci ciri khas atau sesuatu yang berbeda dengan objek yang lain. Nah, di sini Ibu mau menyimpulkan. Jadi teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca itu seolah-olah membayangkan seperti tadi misalnya Mbak Nadifa menjelaskan kursi yang berwarna merah, panjang, dan kita memikirkannya bahwa itu sangat nyaman untuk duduk dan bersantai seperti itu. Kemudian tujuan dari teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara memerinci. Seperti tadi misalnya disampaikan oleh Mbak Alfianita, itu tadi menjelaskan bahwa TV itu memiliki tujuan untuk menampilkan atau untuk menonton berita dan lain-lain, itu memiliki ciri khas spesifik ya untuk anak-anak. Jadi tujuannya untuk memerinci suatu objek dengan lebih detail, mungkin secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, objek yang dibicarakan pada teks deskriptif itu bersifat khusus ya. Jadi kita tidak mendeskripsikan hewan yang secara umum hewan sangat banyak. Jadi kita mengambil spesifik kelinci saja. Kemudian kelinci itu dirinci secara detail, bagaimana bulunya, matanya, telinganya, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, kemudian itu tadi objek dan isi dari teks deskripsi ini diperinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih detail. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita mempelajari bab itu dulu saja mengenai pengertian, kemudian objeknya seperti apa dan isi teksnya bagaimana serta tujuannya untuk apa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan masuk ke materi yang lebih banyak lagi, yaitu struktur teks dan juga kebahasaan yang terkandung dalam teks deskripsi. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait materi teks deskripsi hari ini? Oke. Mungkin Ibu tidak ingin memberikan tugas dulu, tapi anak-anak bisa membaca bab selanjutnya, yaitu tentang struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Baik Bu. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak sehat selalu dan selalu diberi kemudahan untuk melanjutkan aktivitas, melaksanakan segala aktivitas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.